sip dah. Halo ya Pak ya, Halo Bu. jangan. Ya, oke. Kita mulai Bu. Ya, oke. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Ibu Wida. Gimana kabarnya ini Pak? Astungkare Sehat ya Pak? baik selalu. Ibu gimana? Sehat Bu? Iya, Astungkara. Bisa didengar suara saya Pak? Agak putus-putus suaranya Pak Budi saya dengar. Iya, saya bisa dengar dengan jelas suaranya Ibu. Suara saya bagaimana Ibu? Bisa didengar dengan jelas? Ya, sekarang sudah bisa dengar jelas. Tadi agak putus-putus. Iya. Oke Bu Wida. Pak Budi, tadi Pak Budi sempat WA saya, katanya mau bicara. Apa Iya yang Ibu. kan? Iya, iya Bu. Tadi saya sempat WA Ibu. Saya nyari Ibu juga tadi. Katanya Ibu masih sibuk. Jadi syukurnya kita bisa ketemu Bu ya di dunia maya Bu ya. Iya. Ini Tapi, Bu, ya saya mau sharing sama Ibu. iya. Sharing dari kebingungan yang saya alami Bu. Kebingungan apa ya Pak? Iya Bu, saya bingung Bu. Saya bingung menentukan aplikasi pembelajaran apa Bu ya yang menarik untuk anak didik saya Bu. Terutama dalam memberikan latihan soal Bu. Sejauh ini kan biasanya kan latihan diberikan itu dalam bentuk soal tes yang dituangkan dalam kertas Ibu, anak-anak mengerjakan. Kan kadang-kadang bosen juga kalau terus seperti itu Bu. Jadi saya bingung apa ya aplikasi yang bisa digunakan untuk menggantikan itu Bu, biar lebih kekinian Bu, biar lebih menarik itu ke anak-anak. Jadi selama ini Pak Budi menggunakan aplikasinya sebatas kertas, jadi seperti itu. Dan maunya sekarang biar lebih bervariasi, begitu ya maunya Pak Iya Budi ya. Ibu. Kalau menurut Pak Budi yang aplikasi yang menarik itu yang seperti apa? Kalau menurut saya ya saya juga bingung Bu ya. Kemarin sih saya iseng Bu nonton di YouTube, habis itu saya searching di Google juga Bu aplikasi pembelajaran. Itu ternyata banyak ada Bu. Banyak aplikasi pembelajaran untuk menggantikan latihan soal itu, untuk memberikan latihan soal kepada anak-anak Bu. Kemarin sih saya nemunya ada Kahoot, ada Quizzes Bu, ada Google Form juga Bu. Kemudian ada aplikasi ProProf juga Bu, sama aplikasi Wordwall ya Bu. Oh, jadi Pak Budi sudah searching ya di Google ya, cari-cari tahu aplikasi-aplikasi yang menarik yang bisa diterapkan di kelas yang Pak Budi ajarkan. Nah, kalau menurut Pak Budi, kira-kira aplikasi mana yang bisa diterapkan di kelasnya Pak Budi, yang bisa mereka pergunakan gitu? Iya Bu, dari yang saya baca Bu ya, dan saya juga tonton, semua aplikasi itu sih bagus Bu ya. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Bu. Nah, seperti kayak Kahoot itu kita harus ada LCD proyektor Ibu, harus ada TV untuk menampilkan soalnya. Nanti anak-anak kan menjawab lewat smartphone-nya Bu. Soalnya nggak muncul di HP-nya anak-anak, yang muncul hanya cara menjawabnya saja Bu. Nah, jadi ini bagus untuk mendorong semangat anak-anak. Cuman kendalanya itu Bu, kalau nggak ada LCD otomatis nggak bisa menerapkan itu Ibu. Terus saya saya coba baca lagi yang aplikasi Wordwall-nya itu Bu. Di sana memang ada sih Bu aplikasi beberapa template yang gratis Bu, tapi itu kadang tampilan soalnya itu nggak mau besar di HP Bu. Kalau pakai laptop dia mau jelas sih Bu. Tapi kalau mau pakai HP dia agak kecil dia tampilan soalnya itu Bu. Padahal itu bagus juga, tapi sayangnya kecil sekali tampilannya di handphone. Karena anak-anak kan jarang juga Bu bawa laptop, dan kebanyakan bawa smartphone juga kan. Nah, terus ada Bu yang satu Bu. Kemarin saya nyoba Bu ya. Saya nyoba ternyata ada satu Bu aplikasinya Bu. Aplikasi Quizzes sih Bu. Di Quizzes itu ya
Ibu sudah tahu pasti ya. Di kuisis itu ternyata soalnya bisa kita input, kita bisa buat sendiri, sama kita juga bisa melihat atau mengambil dari soal-soal yang sudah ada Ibu, yang dibuat oleh guru-guru yang satu mata pelajaran. Terus yang kedua, kalau dibagikan ke anak didiknya, anaknya juga bisa mengerjakan lewat handphone Bu. Soalnya muncul dari handphone, kemudian bisa langsung dijawab oleh anak-anak langsung dari handphonenya. Kemudian di sana juga ada waktunya Ibu. Sepertinya kuisis ini relevan kayaknya Bu ya. Relevan kayaknya ya Bu ya kalau diterapin untuk memberikan latihan kepada anak-anak Bu ya. Ya, jadi kalau menurut Pak Budi, setelah melihat kebaikan dan keburukan dari masing-masing aplikasi dan termasuk juga peralatan atau sarana yang tersedia dari siswa dan juga dari sekolah, menurut Pak Budi aplikasi kuisis ini yang menurut Pak Budi yang paling kira-kira relevan digunakan. Nah, kalau seperti itu, apa rencananya Pak Budi selanjutnya agar bisa mewujudkan tersebut? Rencana saya gini Bu, kan setelah cerita sama Ibu, jadi saya ada gambaran sedikit Bu, kayaknya saya akan memberikan kuis ini dengan kuisis deh Bu, dengan anak-anak yang saya akan lakukan pertama itu adalah kayaknya saya harus mensosialisasikan dulu pada anak-anak Bu. Saya harus mensosialisasikan, kemungkin saya juga akan membagikan video-video tutorial Ibu, mulai dari apa itu kuisis, kemudian bagaimana cara menggunakannya, karena di sana kan harus buat akun dulu Bu. Iya, benar-benar. Bisa sih kalau tanpa akun Bu, cuman kan terbatas. Kalau kita punya akun kan lebih luas menggunakan fitur-fiturnya Bu. Jadi mungkin saya akan membuatkan video tutorial mungkin Bu ya, cara membuat akun itu sehingga anak-anak dengan menonton video tutorial itu dia bisa membuat akun dan bisa menggunakan aplikasi kuisisnya itu Bu. Terus ya seperti itu. Idenya Pak Budi nih ya, benar-benar itu Pak, kita harus sosialisasikan dulu mereka biar dulu caranya ya, benar ya Pak ya. Setelah mereka cara menggunakannya, mensosialisasikannya, jadi otomatis mereka lebih gampang untuk menggunakan. Nah, kira-kira Bapak perlu dukungan dari siapa saja untuk melaksanakan rencana Bapak itu? Nah, kalau saya Bu, yang pertama saya perlu dukungan kepala sekolah tentunya Bu ya. Dukungan kepala sekolah, di mana kepala sekolah mengizinkan anak-anak untuk membawa smartphone yang digunakan untuk pembelajaran, kemudian dukungan kepala sekolah juga dari segi fasilitas koneksi internet Bu ya. Kalau sekarang ini kan ada wifi itu ya. Terus yang kedua dukungan dari anak-anak juga Ibu, di mana anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajaran melalui kuisis ini Bu. Dan yang terpenting saya juga dukungan dari rekan sejawat gitu. Sehingga saya bisa melaksanakan ini dengan maksimal nantinya. Oke, benar sekali Pak Budi. Pertama kita tentunya minta dukungan dulu, yang pertama dari kepala sekolah tentunya ya, dan juga rekan-rekan, kemudian juga minta dukungan dari siswa kita agar mempersiapkan sarananya agar bisa melakukan hal tersebut. Nah, kalau seperti itu, kapan kira-kira Pak Budi akan melaksanakan rencana Pak Budi tersebut? Kayaknya saya akan melakukan besok Bu. Kebetulan kan saya besok ada mengajar Ibu di jam kedua itu di kelas 7A Bu. Nah, siswanya juga di sana aktif-aktif Ibu. Siswanya aktif, kayaknya saya akan mencoba menerapkan aplikasi kuisis ini Bu di kelas 7A besok di jam kedua. Ya. Wah, bagus sekali, cepat sekali itu Bu, bisa terlaksana ya Pak ya. Jadi besok kebetulan Pak ada jam mengajar, jadi bisa langsung dilaksanakan untuk besok. Nah, dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, apa yang Pak Budi dapatkan? Ya Bu, yang saya dapatkan, saya jadinya tahu Bu, aplikasi yang bisa saya gunakan nanti untuk mendukung pembelajaran yang saya lakukan, terutama memanfaatkan teknologi Bu,
dengan menggunakan aplikasi Quizzes untuk memberikan latihan soal sehingga nanti pembelajarannya bisa lebih bervariasi dan tentunya lebih menyenangkan pada anak-anak. Jadi saya juga perlunya mendapat dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan siswa untuk keberlangsungan dari penerapan aplikasi yang saya akan gunakan nanti, aplikasi Quizzes ini. Iya, bagus, semangat sekali Pak Budi ya. Ya. Jadi setelah kita berbicara tadi, akhirnya Pak Budi memiliki ide atau rencana untuk melaksanakan, dan kegiatannya pun akan Pak Budi laksanakan besok. Nah, Pak Budi, nanti kan minggu depan kita ketemu lagi ya. Nanti kalau sudah kita ketemu lagi, cerita-cerita ya Pak Budi ya, bagaimana, apakah rencana Pak Budi tadi itu sudah berjalan lancar, bagaimana hasil akhirnya ya. Saya ingin tahu juga bagaimana ya, berjalannya Pak Budi. Oke Bu, nanti mungkin saya akan cerita Bu. Mungkin besok setelah saya coba terapkan di kelas 7A Bu, bagaimana hasil atau responnya, mungkin saya akan mencari Ibu ya. Mencari Ibu untuk bisa sharingkan apa yang saya lakukan tadi, seperti apa hasilnya Ibu ya. Ibu besok ada waktu Bu ya? Iya, ya besok bisa ya Pak. Besok saya juga ingin tahu bagaimana sih anak-anak, bagaimana ketertarikan anak-anak setelah Pak Budi menggunakan aplikasi Quizzes tersebut ya. Iya, oke Bu. Terima kasih Bu ya sudah menemani obrolan saya hari ini, sehingga saya jadi tahu Bu aplikasi yang akan saya gunakan nanti Bu ya. Jadi terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya Bu ya. Ya, terima kasih juga Pak Budi, kita bisa sharing juga di sini ya. Iya. Semoga berhasil ya rencananya. Iya. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Astungkaro berjalan dengan lancar Ibu. Iya, Astungkaro. Oke Bu Yani.